definisi-definisi yang nantinya dipakai dalam POJK 15. Definisi yang penting pertama adalah IRUPS itu sendiri atau IRUPS. IRUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS. Ini harus dipahami. Pelaksanaan dan pelaporan RUPS. Ini harus dipahami bersama. Jadi sistem RUPS itu harus mampu mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS. Jadi baik IRUPS nantinya yang disediakan oleh penyedia IRUPS maupun IRUPS yang disediakan sendiri oleh emiten harus mampu mendukung ini semua. Yang berikutnya siapa yang ada istilah penyedia IRUPS gitu ya. Penyedia IRUPS adalah pihak yang menyediakan dan mengelola IRUPS. Jadi kalau kita mendengar istilah penyedia IRUPS, berarti memang ini adalah suatu lembaga atau suatu perusahaan yang memang menyediakan jasa IRUPS gitu ya, untuk bisa digunakan oleh orang lain. Nah, kemudian siapa saja sebagai pengguna IRUPS? Ya, di sini disebutkan pengguna IRUPS adalah perusahaan terbuka, kemudian ada partisipan, BAE, pemegang saham, dan pihak lain yang memang ditetapkan oleh penyedia IRUPS. Dan nanti penyedia IRUPS atau penyedia jasa IRUPS ini akan menetapkan siapa saja yang boleh berpartisipasi dalam sistem IRUPS. Kemudian di slide berikutnya ada definisi partisipan. Nah, tadi kan partisipan adalah salah satu pengguna IRUPS. Nah, siapa tuh partisipan? Partisipan adalah perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening efek utama di LPP. Dalam hal ini KSEI, gitu ya. Nah, ini juga nih pemegang saham independen. Ini juga mungkin kalau sebelumnya Bapak Ibu sekalian ada istilah benturan kepentingan gitu ya. Kemudian dalam transaksi benturan kepentingan diminta untuk dilakukan RUPS independen. Nah, kadang-kadang ada beda penafsiran siapa saja yang disebut pemegang saham independen. Nah, di sini kita di peraturan ini didefinisikan siapa yang termasuk sebagai pemegang saham independen. Ya, adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan, tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi dengan transaksi tertentu, artinya dia tidak punya kepentingan terhadap suatu transaksi yang akan dimintakan persetujuan, dan yang A, bukan merupakan anggota direksi, bukan merupakan anggota dewan komisaris, bukan merupakan pemegang saham utama, dan juga bukan pengendali. Atau yang B-nya, bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, bukan merupakan afiliasi dari anggota dewan komisaris, bukan afiliasi pemegang saham utama, dan juga bukan afiliasi dari pengendali. Nah, inilah semua kriteria-kriteria menentukan siapa yang termasuk sebagai pemegang saham independen. Mudah-mudahan cukup jelas di pengaturannya. Lanjut ke slide berikutnya. Ini sedikit saja. Jadi kalau ada RUPS independen dalam pengumuman RUPS-nya yang diiklankan 14 hari sebelum pemanggilan, itu dicantumkan bahwa nanti di RUPS selanjutnya jika quorum tak tercapai, ini akan dilaksanakan RUPS berikutnya. Kemudian berapa atau pernyataan tentang quorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. Next slide. Di next slide juga sebenarnya substansi sudah disampaikan di peraturan sebelumnya, yaitu peraturan 9 Intinya kalau RUPS independen, di sini perusahaan terbuka wajib menyediakan formulir pernyataan, gitu ya. Baik, lanjut ke slide berikutnya.
Nah, kita masuk ke inti dari pengaturan di POJ ke-15, yaitu pemberian kuasa secara elektronik. Atau nanti biar lebih cepat kita sebut sebagai e-proxy. Nah, di sini POJ ke-15 mengatur bahwa setiap perusahaan terbuka ketika menyelenggarakan RUPS, itu wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham. Gitu ya. Jadi ini kalau e-proxy sifatnya wajib ya Bapak Ibu sekalian untuk disediakan bagi intinya untuk memfasilitasi pemegang saham untuk hadir atau memberikan kuasa dalam RUPS. Nah, e-proxy yang dimaksud di sini dapat disediakan oleh, artinya perusahaan terbuka dapat menggunakan fasilitas e-proxy yang ada di penyedia RUPS yang saat ini sudah ada KSE, atau perusahaan terbuka juga dapat menyediakan sistem sendiri untuk memfasilitasi e-proxy. Gitu. Nah, nanti di slide berikutnya ada persyaratannya. Dan e-proxy ini dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum RUPS tadi yang ada di timeline. Nah, pemegang saham yang ingin memberikan kuasa juga dapat mencantumkan pilihan suaranya. Gitu ya. Jadi silakan pemegang saham kalau ingin memberikan kuasa dipersilakan voting yes, voting no, atau voting abstain terserah. Tapi intinya boleh mencantumkan dari awal suaranya seperti apa. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini juga pemegang saham dapat mengubah kuasa yang tadi telah diberikan. Nah, pengubahannya itu termasuk votingnya, termasuk pilihan suaranya. Itu perubahannya dapat dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum RUPS. Nah, kemudian siapa saja yang dapat menjadi penerima kuasa? Yang pertama adalah partisipan. Tadi di definisi kita sebutkan siapa saja partisipannya. Kemudian pihak yang disediakan oleh emiten atau perusahaan terbuka, atau pihak yang ditunjuk langsung oleh pemegang saham. Inilah yang pihak-pihak yang dapat menjadi penerima kuasa. Lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini ada kewajiban bagi emiten ketika terkait dengan penerima kuasa ini adalah wajib menyediakan, gitu ya. Jadi kan ada 3 pihak ya yang dapat menjadi penerima kuasa. Partisipan, ada pihak yang disediakan oleh emiten, dan juga ada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. Nah, terkait dengan ini, penerima kuasa ini, emiten juga wajib menyediakan siapa penerima kuasanya. Nah, penerima kuasa ini ada persyaratannya. Pertama, cakap menurut hukum. Dan yang penting ini, bukan merupakan anggota direksi, bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, dan juga bukan karyawan emiten. Dan yang lebih penting lagi adalah penerima kuasa yang tadi disebutkan itu harus telah terdaftar di dalam sistem IRUPS. Jadi tidak ini ya Bu ya, harus didaftarkan dulu biar biar secara sistem dapat divalidasi, KTP-nya juga dapat divalidasi dan seterusnya. Kalau emiten menyediakan sendiri, maka penerima kuasa ini juga harus terdaftar dalam sistem yang disediakan oleh emiten. Nah, dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, mungkin ini pemegang saham kali ya. Dalam hal pemegang saham menghadiri RUPS secara langsung, maka di sini wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa tersebut dinyatakan batal. Artinya kalau pemegang sahamnya hadir langsung walaupun sudah memberikan kuasa, ya wewenang yang atau kuasa yang diterima penerima kuasa menjadi batal. Ini sebenarnya sama aja dengan ada yang diatur dalam Undang-Undang PT. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini intinya adalah penunjukan, pencabutan, pemberian, perubahan suara itu melalui sistem itu dianggap sah dan berlaku walaupun tidak butuh tanda tangan basah. Gitu ya. Ini ini salah satu hal yang coba difasilitasi oleh sistem elektronik. Jadi tanda tangan itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga tanda tangan basah dapat digantikan oleh login atau username atau cara apapun yang bisa memvalidasi para pemberi kuasa dan para penerima kuasa menjadi orang yang benar-benar sah. Baik, lanjut ke slide berikutnya.
Nah, bagaimana mekanisme pendaftaran, penunjukan, penjemputan itu nantinya harus diatur oleh para penyedia e-RUPS gitu ya. Nanti artinya dalam hal ini KSE tentunya wajib membuat pedoman, wajib membuat peraturan, kalau KSE juga boleh buat peraturan. Intinya untuk mengatur cara pendaftaran, penunjukan, penjemputan kuasa, pemberian dan perubahan suara. Nah, kalau emiten yang menyediakan sendiri sistem, tentunya hal tadi, mekanisme tadi, harus diatur dalam SOP, standar ketika mereka menjalankan RUPS. Dan SOP ini harusnya sudah dibuat terlebih dahulu, kemudian telah distandarisasi oleh manajemen. Dan ini tentunya para stakeholder perlu mengetahui SOP ini. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita berbicara mengenai penyedia e-RUPS gitu ya. Jadi kegiatan sebagai penyedia e-RUPS, ya mungkin nanti kalau ada emiten yang ingin menyediakan jasa ini. Nah, tadi sebagian disebutkan oleh Bu Nelin, OJK telah menunjuk KSE, karena memang KSE ini bertindak sebagai LPP, atau ada pihak lain yang disetujui oleh OJK. Nah, tentunya kalau ada pihak lain yang ingin ikut menyediakan e-RUPS, silakan mengajukan permohonan kepada OJK, nanti OJK akan mereviewnya. Kemudian ada kewajiban lain. Kalau ada pihak lain yang disetujui OJK ingin menyediakan e-RUPS, maka harus terhubung dengan KSE dan LPP dan BAE untuk dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan bahwa pemegang saham yang hadir itu adalah sesuai dengan ketentuan dalam RUPS. Gitu. Jadi tujuan dari terhubung dengan LPP dan BAE adalah untuk memastikan. Kemudian syarat yang lain untuk pihak lain adalah dia harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Nah, nanti ada beberapa kewajiban sebagai penyedia e-RUPS, itu juga berlaku bagi emiten atau perusahaan terbuka yang menyediakan sendiri sistemnya. Nah, apa saja kewajibannya nanti di slide berikutnya. Silakan ke slide berikutnya. Nah, di sini kewajiban penyedia e-RUPS. Jadi walaupun di sini kami sebutkan sebagai kewajiban penyedia e-RUPS, namun demikian bagi emiten atau perusahaan terbuka yang ingin menyediakan sendiri sistem, ini mohon membaca secara seksama apa saja kewajiban penyedia e-RUPS, karena nanti kewajiban-kewajiban ini juga harus dipenuhi oleh emiten yang ingin menyelenggarakan sendiri sistemnya. Pertama, dia harus terdaftar, jadi entitasnya harus terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang, gitu ya. Mungkin dalam hal ini Kominfo gitu ya. Yang kemudian kewajiban berikutnya adalah menyediakan hak akses kepada pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS. Kemudian memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS. Jadi dari awal sudah ada SOP-nya. Kemudian memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS. Gitu. Yang penting banget adalah memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS. Ini karena menyangkut identitas pribadi, jadi butuh keamanan. Kemudian menginformasikan kepada pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan, pengembangan sistem, termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS. Nah, ini yang juga penting nih, menyediakan rekam jejak audit seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian. Ya, jadi memang sistem yang disediakan penyedia atau sistem yang dibuat oleh emiten harus mampu menyediakan hal ini, karena nantinya sistem itu akan digunakan untuk keperluan pengawasan. Kalau memang ada hal-hal terkait dengan pelanggaran juga akan dilihat
data-data tersebut untuk kebutuhan penegakan hukum,